Halo teman-teman, balik lagi di channel ini bersama saya Radian. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Kali ini kita ketemu lagi di video dropship series. Jadi teman-teman bisa menonton rangkaian video ini tentang yang membahas tentang gimana caranya biar bisa jadi dropship yang apa ya istilahnya? Bukan yang sukses juga, karena saya sendiri belum merasa sukses gitu. Jadi gimana caranya menjadi dropshipper yang apa ya? Yang istilahnya yang baik dan benar lah, intinya kayak gitu, yang berada di track yang benar, berada di jalan yang baik gitu, jadi nggak mencela-mencela kemana-mana gitu, biar fokus, jadi dropshipnya biar fokus gitu. Kali ini saya akan membahas tentang perbedaan antara reseller dan dropshipper tuh kayak gimana. Jadi untuk teman-teman ketahui, dalam beberapa model bisnis itu ada banyak macamnya ya. Jadi nggak cuman sekadar supplier, nggak cuman sekadar produsen gitu loh. Jadi selain dua itu ada juga jadi reseller, ada yang jadi dropshipper, ada jadi affiliate marketer, ada yang jadi apa lagi ya, banyak lagi yang lain gitu loh. Tapi yang secara umum yang dikenal ada 5, tapi kita akan bahas 2 aja. Apa bedanya reseller dengan dropshipper? Secara umum reseller dan dropshipper itu sama sebenarnya. Jadi produk yang dijual adalah produk orang lain gitu loh. Jadi kita jualan produknya orang gitu. Cuman yang membedakan adalah dari sisi pertama, dari sisi permodalan sudah pasti, karena reseller itu harus punya modal yang lebih besar daripada dropshipper. Karena apa? Karena yang pertama reseller harus beli dulu barangnya dari supplier untuk di stok ke tempat kita. Nah, jadi kita baru jualan ke sana gitu loh. Jadi perlu effort lebih dulu gitu loh. Jadi kita harus invest modal di awal ketika harus stok barang gitu. Ini kalau reseller ini ya apa, produk fisik ya. Tapi kalau misalnya jadi reseller produk digital, biasanya kita daftar dulu jadi membershipnya, kita daftar dulu jadi membernya, baru nanti kita bisa jualan kayak gitu. Nah, itu juga perlu modal di awal. Terus kalau misalnya jadi dropshipper kayak gimana? Kalau dari dropshipper kita biasanya tidak perlu modal di awal biasanya, tapi ada banyak juga supplier yang mewajibkan calon penjualnya atau calon resellernya untuk daftar lebih dulu. Ini untuk apa ya? Untuk mengikat, dalam tanda kutip, mengikat komitmen buat resellernya biar mereka tuh jualan dan bisa balikin modal untuk pendaftaran mereka. Biasanya kayak gitu. Ada juga, tapi banyak juga yang membuka pendaftaran reseller secara gratis gitu. Tapi ya seperti yang saya bilang di video sebelumnya, hati-hati untuk memilih supplier yang amanah dan yang gratisan. Biasanya yang gratisan, nggak semua yang gratisan itu terpercaya dan amanah, dan nggak semua juga yang berbayar itu terpercaya dan amanah. Karena saya sendiri mengalami gitu loh Kak, ketika mendaftar ke ke supplier gitu loh, bayar itu waktu itu 100.000 kalau nggak salah. Ternyata pelayanannya nggak memuaskan dan nggak amanah juga gitu loh. Jadi buat bikin resellernya jadi malas untuk jualan, dan supportnya lama, support lama, CS-nya nggak pas respon, terus pengirimannya lama. Jadi banyak kendalanya lah. Jadi teman-teman harus benar-benar selektif untuk memilih produsen atau supplier mana yang akan teman-teman jadikan sebagai sumber dropship gitu ya loh. Apalagi ya. Terus kalau misalnya jadi reseller itu biasanya packingnya harus bikin sendiri. Jadi teman-teman, nah ini keleluasaannya reseller tuh di sini. Jadi ketika teman-teman jadi reseller, teman-teman bebas untuk bisa membuat packaging yang semenarik mungkin gitu loh. Beda dengan jadi dropshipper kita udah tahu beres aja. Tapi kalau misalnya jadi reseller, teman-teman bisa mengkreasikan sendiri packaging yang teman-teman pengen tampilkan kepada pembeli. Jadi pembeli tuh biar seneng rasanya gitu loh ngeliat tampilannya kayak gimana. Mungkin bisa jadi di post di Instagram, bisa jadi promosi gratis, kan bisa jadi kayak begitu ya. Jadi teman-teman bisa mengkreasikannya di sana. Sementara kalau dropship itu nggak bisa kayak begitu, karena
yang ngurus packaging dan segala macam adalah dari supplier, sementara kita statusnya hanya sebagai penjual produk gitu loh, jadi nggak bisa ngurus packaging segala macam, nggak bisa ikut campur lah, kecuali teman-teman apa ya, semi reseller, gimana bilangnya, semi reseller juga enggak sih. Jadi teman-teman ambil dulu produknya, misalnya ada orang yang beli di kota teman-teman yang sama gitu loh, teman-teman ambil dulu produknya, taruh di tempat teman-teman, terus repackage sendiri bisa kayak begitu. Jadi istilahnya apa ya, repackage produknya itu jadi lebih menarik lah kayak begitu. Jadi teman-teman ya semi-semi jadi reseller lah gitu ya. Jadi teman-teman ngurus packagingnya biar lebih menarik, biar lebih eye catching, biar lebih instagramable. Bisa teman-teman lakukan strategi seperti itu. Bebas sih, bebas. Kalau saya sendiri sih, saya malas ribet ya, malas ngurusin yang packaging. Ya udah saya terima apa yang supplier bikin aja. Walaupun kadang-kadang juga sedikit mengecewakan karena packagingnya berubah gitu loh. Jadi misalnya kayak kemarin tuh saya order masker yang harusnya packagingnya bagus gitu loh, yang menarik banget, yang plastik bungkusnya itu kelihatan mahal. Terus waktu dikirim justru plastiknya yang kelihatannya lecek, murah gitu loh. Jadi waktu kita mau jual mahal tuh rasanya nggak worth it gitu loh. Pembeli juga melihatnya apaan nih, kayak murah banget gitu loh. Jadi nggak inilah, nggak apa ya istilahnya, nggak eye catching lah gitu, nggak premium jadinya produknya. Jadi teman-teman harus bisa mengakali yang kayak gitu ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin harus apa ya, berkreasi lah gimana caranya biar bisa menarik perhatian pembeli walaupun sebagai dropshipper kayak gimana gitu. Oke. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin mau diskusi tentang masalah bisnis dropship, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab semuanya ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.